Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, mohon izin mengganggu waktunya, Nggih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik terkait dengan penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Kendal. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi saya selaku CGP Angkatan 10 dan juga Bapak Ibu Guru dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah tercinta kita. Izinkan saya untuk share materi ya Bapak Ibu. Mas Denny apakah saged nggih? Tampilan layar nggih pun nggih? Nggih. Sudah nggih, kelihatan nggih? Sudah dereng? Oke. Baik, sudah. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan aksi nyata saya dalam program calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal, modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dalam hal ini bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Kendal. Adapun konsep budaya positif ini terbagi dalam 7 segmen. Yang pertama adalah segmen perubahan paradigma belajar, kemudian segmen selanjutnya adalah disiplin positif, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum memulai kegiatan budaya positif ini, saya akan menyampaikan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini tujuan dari pendidikan yaitu menghantarkan manusia, anak-anak didik kita menjadi manusia yang seutuhnya, baik itu di dalam sekolah maupun di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, bukan memperbaiki dasarnya anak, tapi kita hanya memperbaiki lakunya anak melalui tumbuh kodrat anak sebagai sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang telah disampaikan pada dahulu kala bahwa ada trilogi dari Ki Hajar Dewantara yang sering kita ingat, kita gaungkan dalam dunia pendidikan adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, di mana kita sebagai seorang pendidik itu harus menjadi tauladan bagi peserta didik kita. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa, bagaimana kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita ketika peserta didik kita mengalami sebuah masalah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yakni bagaimana kita menjadi penyemangat anak-anak didik kita ketika anak-anak didik kita mengalami sebuah permasalahan, mengalami masalah belajar, seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Pada era saat ini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi.
Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi menjadi gaung kita adalah profil pelajar Pancasila nggih Bapak Ibu pada kurikulum Merdeka saat ini. Sebentar nggih. Nah, yang selanjutnya adalah tentang pada modul kali ini yaitu tentang budaya positif. Sebagai pendidik, tentu kita memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu memiliki harapan dan tujuan agar anak-anak kita memiliki perilaku yang baik sesuai dengan pendidikan karakter yang kita gaungkan dalam pendidikan saat ini. Sehingga pendidikan karakter itu muncul atas dasar motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam siswa mau bukan atas dorongan dari Bapak Ibu guru atau dorongan dari lingkungan. Jadi itu murni dari dalam diri siswa. Nah, dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengkaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Atau dalam hal ini ketika di sekolah, itu lebih digaungkan dengan istilah hukuman atau konsekuensi gitu Bapak Ibu. Ketika siswa tidak disiplin, pasti akan diberi hukuman seperti itu. Nah, itu kan muncul atas dasar motivasi ekstrinsik karena ada ketakutan dalam diri siswa seperti itu. Nah, di sisi lain, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hadiah, ancaman, ataupun bahkan hukuman. Jadi kita melalui kegiatan berdisiplin positif ini kita berharap anak-anak itu patuh terhadap sesuatu itu berdasarkan keinginan mereka, bukan atas dasar hadiah. Ayo kamu disiplin, nanti tak iming-imingi. Ayo kamu harus disiplin. Nanti kalau kamu tidak disiplin, kamu tak suruh lari 1000 kali ya, seperti itu. Itu kan akan muncul seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi melakukan kegiatan disiplin positif ini kita mengajak anak-anak didik kita untuk menumbuhkan rasa disiplin itu berdasarkan dari dasar diri mereka, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kata disiplin itu dikaitkan dengan motivasi. Dalam hal ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu pasti dilandasi adalah motivasi. Nah, ada 3 kaitannya dengan motivasi perilaku yang dapat saya peroleh dalam pembelajaran CGP ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini dengan motivasi ekstrinsik atau ada dorongan dari pihak luar. Jadi orang melakukan disiplin itu atas dasar adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah karena adanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Peserta didik kita melakukan sebuah kedisiplinan itu atas dasar takut terhadap hukuman. Misalnya, dia telat takut dihukum. Dia berangkat lebih awal takut nanti ketika pelajaran matematika disuruh menghafalkan rumus trigonometri. Nah, itu kan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi tidak ada rasa dari dalam diri siswa itu untuk melakukan sebuah perubahan.
Nah, yang kita ingin dorong adalah bagaimana siswa itu menghargai nilai kebajikan yang ada dari dirinya. Jadi motivasi itu tumbuh dari dalam diri anak didik kita. Misalnya, saya ingin berdisiplin karena nanti suatu saat kita bekerja pada perusahaan, sehingga kita dapat mendapatkan karir yang lebih cemerlang. Kita mendapatkan rezeki yang lebih bagus saat kita melakukan disiplin. Jadi itu adalah motivasi dari dalam diri peserta didik kita. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah, nah ini adanya motivasi, adanya disiplin, adanya permasalahan di dalam sekolah, itu kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kaitannya dengan ketika kita sebagai seorang wali kelas, kita sebagai seorang guru, ketika menghadapi anak-anak bermasalah, pasti ada 5 hal ini yang tidak diperoleh dari peserta didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima di dalam masyarakat, di dalam keluarga, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Seperti halnya pada contoh kasus dalam peserta didik saya di kelas 10 TE1 dengan guru BK-nya Bu Fitri. Kemarin ada anak yang semester 1 itu berangkat alfanya kurang lebih ada 7. Nah, itu setelah kita dalami ternyata adanya mungkin rasa kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kebebasan, dia menginginkan jurusan X tetapi malah masuk di sini masuk jurusan Y, sehingga rasa kebebasan dan rasa kasih sayang itu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, sehingga dia mencari sebuah alasan untuk mendapatkan itu melalui ya harus kita datangi, harus kita ajak untuk memikirkan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam siswa kita, seperti itu. Jadi kita mengajak, kita mendorong anak didik kita agar memenuhi kebutuhan dasar manusia ini dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah, nah ini posisi kontrol. Tentu kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik tentu pasti berada pada 5 posisi kontrol ini. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengalami secara tidak langsung dari 5 posisi kontrol kita dalam pendidikan. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah, ini yang berat adalah sebagai seorang penghukum. Nah, tentunya ini kita alami Bapak Ibu, apalagi kita sebagai tim STP 2K di depan gerbang. Nah, ini penghukum. Ayo sudah terlambat, silakan lari kelilingi lapangan 5 kali. Nah, seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi kita seolah-olah menjadi pembuat rasa bersalah atas apa yang dilakukan oleh siswa. Padahal kita bisa menjadi seorang teman bagi seorang siswa. Apabila kita melakukan tindakan, siswa melakukan tindakan yang kurang tepat, kita ajak diskusi sebagai seorang teman. Seperti itu. Selain sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga teman, ada juga sebagai seorang pemantau. Pemantau ini kaitannya dengan kondisi sesuai dengan peraturan yang ada di dalam sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai seorang manajer atau sebagai seorang manajerial di dalam pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru di dalam pembelajaran. Nah, ini ada kasus di mana seorang siswa bermain game online saat guru menjelaskan pembelajaran. Nah, ini mesti marak di dalam kelas kita, apalagi saat jam istirahat, anak-anak sudah megang HP, seperti itu. Nah, saat ini kasusnya adalah saat guru menjelaskan materi. Mereka secara tidak sadar
dan sadar melakukan bermain game online dengan menutupi buku seolah-olah dia sedang membaca materi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol tersebut dalam penanganan kasus saat ini. Gitu. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Nah, sebagai seorang penghukum ini, contoh kalimat yang terucap pasti, kamu tidak mematuhi peraturan sekolah, silakan push up 20 kali, silakan lari, mengelilingi lapangan upacara 10 kali. Berarti kan kita menghukum. Nah, kita menghukum secara langsung, tanpa kita tahu, tanpa kita validasi apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal ini tentu akan menimbulkan bekas, tanpa kita tanya langsung kita hukum, seperti itu. Yang kedua adalah kegiatan pembuat merasa bersalah. Dalam hal ini kita menyampaikan berapa kali Pak Guru ingatkan, sudah berapa kali saya ingatkan kamu berapa kali main game dalam pembelajaran saya. Jujur, untuk terakhir kali ini saya kecewa sama kamu karena kamu sudah melakukan yang kesekian kali. Jadi kan siswa merasa ada tersudutkan dalam hal ini, seperti itu. Kemudian posisi kita sebagai teman. Nah, kita sebagai teman, kita ngobrol. Ayolah, jangan main game terus. Fokus sama pelajaran dulu. Sekali-kali hargailah gurumu yang sedang mengajar di depan kelas, seperti itu. Jadi itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau kita amati terlebih dahulu siswa tersebut. Nah, kita sambil bilang, kamu sudah melanggar peraturan kelas kita. Kamu tahu peraturan apa dan konsekuensi apa yang telah kamu lakukan hari ini dengan main game ini. Nah, kita menjelaskan kembali peraturan kelas dan konsekuensi yang harus dia terima saat dia melanggar sebuah pelanggaran di tata tertib pada pembelajaran. Kemudian kalau posisi manajer ini lebih dikaitkan kita menggali motivasi pada anak, menggali kesalahan pada anak, seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa sehingga saya panggil ke sini? Dan kira-kira hal apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu saat ini? Jadi, kalau pada posisi manajer ini, kita lebih menekankan siswa adanya motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi melalui posisi manajer ini kita dorong siswa agar dapat melakukan perubahan, melakukan kegiatan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik berdasarkan motivasi dari dalam dirinya mereka. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya berkaitan dengan posisi kontrol, tadi disebutkan peraturan dan keyakinan. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, yang selanjutnya, mengapa ada peraturan tertulis ketika kita sedang perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan roda 4? Mengapa ada peraturan tentang penggunaan seat belt atau sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Kemudian di tengah-tengah kita, di sekolahan kita, di lingkungan masyarakat, di puskesmas ada peraturan. Mengapa ada peraturan membuang sampah pada tempatnya? Seperti itu. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini sendiri adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang baik itu suku, negara, bangsa, agama maupun ras. Jadi keyakinan kelas ini didasarkan atas kesepakatan bersama. Nah, di dalam kelas tentu ini merupakan kesepakatan bersama antara kita sebagai seorang guru, seorang pendidik dengan peserta didik tentang hal apa saja yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran yang akan kita lalui selama 1 tahun pembelajaran.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi adanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bukan hanya peraturan yang ditujukan dari kita sebagai seorang guru. Jadi di sini ada dorongan, siswa melakukan dorongan atas dirinya, melakukan dorongan atas apa yang akan mereka lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran berlangsung, sehingga secara tidak langsung, secara tidak sadar, mereka menuliskan apa yang harus mereka lakukan, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya semacam hadiah yang harus kita berikan kepada peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya, menurut dosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi dari dalam diri atau secara intrinsik. Sehingga seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, melalui keyakinan kelas ini kita dorong peserta didik kita lebih bersemangat mengubah perilaku yang dari yang kurang baik menjadi baik atas dasar dorongan dari dalam dirinya. Mereka menuliskan secara sadar tanpa adanya paksaan, tanpa adanya rasa takut terhadap hukuman, tanpa ada rasa keinginan untuk mendapatkan imbalan, hadiah dari kita sebagai seorang pendidik. Jadi murni melalui keyakinan keras ini kita dorong anak didik kita mengikuti apa yang sudah mereka tulis berdasarkan keinginan dari dalam dirinya mereka. Seperti itu. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas kita bisa lalui Bapak Ibu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tentu kita berdiskusi tentang peraturan. Nah, peraturan yang sudah ada di dalam sekolah kita buat kesepakatan dalam kelompok kecil di dalam kelas. Kemudian kita minta masing-masing kelompok kita buat berkelompok saja, merumuskan peraturan dengan keyakinan mereka. Kita berikan rambu-rambu selama pembelajaran yang boleh dan tidak boleh. Seperti itu yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita sosialisasikan dengan menempel kesepakatan kelas itu di dalam kelas melalui penggunaan sticky note ataupun dan lainnya. Anak-anak sekarang sudah canggih ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan Canva, kita bisa menggunakan Mentimeter, kita bisa menggunakan Jamboard, atau kita bisa menggunakan kertas. Jadi banyak cara kita menggunakan penerapan kelas ini di dalam pembelajaran kita, seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah berikut saya tampilkan contoh penerapan keyakinan kelas di beberapa sekolah selain di SMK 3 yang saya dapatkan dari Mbah Google. Nah, ini ada dari SMA Negeri Colomadu Solo, yaitu kelas 10.5. Mereka menggunakan Canva setelah kesepakatan mereka desain dengan bagus. Kemudian ini juga menggunakan yang pojok atas ini menggunakan biasanya ini menggunakan Mentimeter atau menggunakan Jamboard atau menggunakan yang lainnya aplikasi online. Kemudian yang ini juga menggunakan Canva Bapak Ibu guru di SD Negeri 3 Pajo, sehingga melalui kegiatan keyakinan kelas ini kita harapkan keyakinan dan kesepakatan kelas ini anak-anak kita dapat memperbaiki lakunya agar peran kita sebagai seorang guru menuntun mereka ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dapat berjalan dengan baik sehingga cita-cita pemerintah untuk mencapai menyongsong Indonesia menuju generasi emas 2045 ini melalui program profil pelajar Pancasila dapat berlangsung mulai dari tingkat satuan pendidikan kelas dalam kelas-kelas kecil yang kita ampuh saat ini Bapak Ibu. Jadi apa yang kita tanam hari ini mungkin akan menjadi generasi penerus kita pada 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Sehingga kita ajak siswa kita untuk berpikir secara mendalam, secara kritis tentang
keyakinan kelas mereka, kesepakatan mereka, sehingga posisi kita sebagai seorang guru yang menuntun untuk perbaikan laku dari peserta didik kita dapat berjalan dengan baik, sehingga disiplin positif dalam pendidikan dapat kita terapkan, sehingga anak-anak akan muncul motivasi dalam diri mereka tanpanya ada paksaan, tanpa adanya hukuman, tanpa mengharap imbalan atau hadiah dari kita, sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatu itu murni atas dorongan dalam diri mereka, seperti itu. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu? Jadi ada 6 hal yang harus kita siapkan. Keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Karena itu tadi, kalau peraturan kan bersifat mengikat. Kalau keyakinan ini bagaimana kita mendasarkan anak-anak kita atas dasar motivasi dalam diri mereka. Sehingga ini lebih abstrak dari peraturan. Kemudian pernyataannya pun berupa pernyataan universal. Karena ini berkaitan dengan nilai kebajikan yang ada dalam diri peserta didik kita. Serta dalam pembuatan keyakinan kelas ini, kita harapkan anak-anak dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, sehingga apa yang mereka lakukan itu terbawa ke dalam alam bawah sadar mereka itu berupa sugesti positif, bukan atas dasar paksaan, atas dasar hukuman, seperti itu. Sehingga ini akan menjadikan motivasi dalam diri mereka. Kemudian pembuatannya pun dengan menggunakan kalimat yang mudah diingat. Contoh, tepat waktu, tidak bermain gadget. Nah, seperti itu. Sehingga kalimat-kalimat ini lebih kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih mudah diingat oleh kita sebagai seorang guru dan peserta didik kita dalam melakukan kesepakatan kelas ini. Kemudian keyakinan kelas ini tentunya karena yang menyusun kita sebagai seorang pendidik dan anak didik kita, tentu ini harus sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin posisi kita sebagai seorang guru SMK mengajak anak untuk memberikan kondisi keyakinan kelas ini sesuai dengan kondisi kelas pada waktu mereka SMP maupun mereka SD. Tentu kan jenjangnya tahap berpikir mereka sudah berbeda, sehingga ini harus kita sesuaikan dengan kondisi kelas maupun kondisi sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, ini yang menjadi poin penting dalam kita membentuk sebuah keyakinan kelas, yaitu adanya keterlibatan dari semua warga kelas ataupun sekolahan. Misalnya ini keyakinan kelas, ya berarti semua peserta didik di dalam sebuah kelas tersebut dan pendidik di situ, kita selaku pendidik menyepakati apa yang sudah kita tuliskan, apa yang sudah kita sampaikan tentang kesepakatan kelas yang akan kita tempel. Jadi semua berasal dari kata sepakat. Jadi semua warga harus kita libatkan dalam hal ini, tidak terkecuali satupun. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang kita lakukan di dalam pembelajaran di kelas, melalui pembentukan keyakinan kelas ini sudah disepakati bersama, sehingga tidak ada timbul rasa paksaan, tidak ada mengharap imbalan ataupun hadiah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikut ini bagaimana kita mengintegrasikan kalimat peraturan di dalam sekolah, peraturan dalam kelas ke dalam bahasa-bahasa yang universal dalam keyakinan kelas. Seperti contoh, silakan kembalikan buku ke dalam tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang harus kita tuju itu apa dalam posisi peraturan seperti ini? Tanggung jawab. Nah, hal ini harus kita ajak peserta didik kita untuk menggali ini agar mereka tahu adanya keyakinan kelas, adanya peraturan ini itu untuk apa? Impact-nya ke dalam kehidupan mereka itu apa? Karena semakin ke sini kita harus mengajak anak didik kita untuk berpikir kritis, seperti itu. Jadi berpikir kritis itu tidak hanya dalam berkaitan dengan pembelajaran, tetapi juga berkaitan dengan soft skill
dan hard skill mereka. Sehingga selain memberikan materi, kita juga memberikan sebuah dorongan anak-anak untuk kesiapan ke depannya. Kemudian peraturan yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Kenapa sih kita dilarang mengganggu orang lain? Oh, ternyata keyakinan yang kita tuju itu kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi seperti yang pertama tadi, yang kedua ini dilarang mengganggu orang lain. Mungkin kita bisa menuliskan saling menghormati di dalam pembelajaran, sehingga otomatis dalam hal itu kita harus menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Untuk yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana menghargai orang lain dan komitmen pada diri kita. Menghargai orang lain sehingga kita jangan sampai membuat orang lain menunggu kita sesuai orang lain yang lebih disiplin kok yang menunggu orang yang kurang disiplin. Sehingga melalui hal ini kita ajak peserta didik kita kembali lagi pentingnya komitmen, pentingnya kedisiplinan, pentingnya menghormati orang lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dilarang melakukan kekerasan. Kenapa dilarang melakukan kekerasan? Ternyata yang perlu kita harapkan, keyakinan yang kita harapkan adalah mengenai keselamatan, mengenai keselamatan diri kita, keselamatan orang lain, sehingga kita ajak anak-anak itu pentingnya memahami keselamatan diri dan orang lain, serta adanya rasa saling menghormati kepada orang lain. Seperti itu. Kemudian antrian. Nah, ini pentingnya pendidikan antrian saat ini Bapak Ibu. Seperti contoh saat kita di pom bensin, ujuk-ujuk ada yang selonong menunggu antrian. Nah, itu harus kita ajarkan pada peserta didik kita mulai saat ini, pentingnya menghargai orang lain, pentingnya bersabar. Sehingga pentingnya kita ajak anak didik kita memahami tentang antrian. Ini pendidikan karakter yang mungkin sampai saat ini perlu kita gali bersama, kita ajarkan bersama. Karena saya pernah suatu ketika itu bercerita ada seorang mbah-mbah atau ibu-ibu, bapak-bapak yang periksa mendapatkan antrian terakhir dengan segala dalihnya untuk dicepatkan, tidak mau mengantri. Alasannya pada saat itu selak ngentasi, cengkeh, selak udan, dan lain-lainnya. Padahal apa ya, dengan melalui antrian ini kan kasihan, ada yang sudah datang dari sebelum dokter itu buka malah pengen mencoba seperti itu. Jadi kita ajak anak didik kita untuk memahami pentingnya antrian. Antri dalam segala hal, antri dalam kasir, antri dalam beli bensin, dan antri dalam mengambil makanan, seperti itu. Jadi ini penting Bapak Ibu. Kemudian pada waktu masker pun saat ini juga masih ada gunakan masker. Nah, seringkali di rumah sakit, di pusat kesehatan ada tulisan gunakan masker, jaga jarak. Seperti itu. Itu kan pentingnya keselamatan, pentingnya kesehatan, dan itu selain itu juga pentingnya menghormati orang lain. Orang lain sudah menjaga dirinya, tentu kita juga harus menjaga diri kita agar diri kita terselamat, agar diri orang lain juga selamat. Kemudian jangan berlari di kelas, kaitannya seperti tadi, adanya keselamatan, adanya keamanan terhadap diri kita maupun diri orang lain, seperti itu. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan konsep disiplin dengan identitas yang gagal karena adanya motivasi ekstrinsik, takutnya hukuman, adanya keinginan untuk mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Hal ini tentu menjadi pemikiran kita bersama. Kenapa menjadi gagal? Hukuman. Tentu dengan adanya hukuman, adanya rasa takut dalam diri siswa kita. Karena takut sehingga menyakitkan hati, sehingga hati seperti itu. Selanjutnya adanya rasa tidak nyaman, kemudian murid pun menjadi enggan untuk terbuka sehingga mereka akan menyembunyikan kesalahannya,
sehingga mereka menjadi rendah diri seperti itu. Dan juga melalui hukuman ini adanya sifat memaksa seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Nah, ini kebalikan dari hukuman melalui penghargaan ini atau imbal balik tentu tidak efektif. Masuk apa-apa yang dilakukan harus ada timbal balik seperti itu, sehingga mereka melakukan itu tidak dengan perasaan tulus, tidak dengan perasaan dalam diri mereka. Bisa jadi mereka akan bersaing, malah menghalalkan segala cara, sehingga akan menumbuhkan rasa iri, merenggangkan hubungan, kemudian mematikan kreativitas siswa, kemudian adanya nanti siswa yang merasa minder, ada yang selain itu juga merampas haknya orang lain melalui tahapan penghargaan dan hukuman ini. Jadi ini suatu kebalikan. Kemudian kita ajak murid kita melalui kegiatan yang keyakinan kelas tadi, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi, kita melakukan konsekuensi. Melalui kegiatan konsekuensi ini sehingga kita memberikan rangsangan kepada anak didik kita, mereka akan lebih menghormati peraturan, mereka akan bisa merenungi kesalahan mereka, mereka akan melakukan perubahan secara bertahap, itu tumbuh dari dalam diri mereka tanpa adanya paksaan, tanpa adanya suatu rasa keinginan untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Selain itu juga mereka juga akan lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan yang paling penting adalah mereka akan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Sehingga dalam hal ini kita mengajak peserta didik kita fokus terhadap pemecahan masalah pada diri mereka, sehingga mereka memiliki pemikiran kritis terhadap diri mereka, mereka dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi, mereka dapat menyelesaikan masalah mereka, sehingga mereka dapat menghormati orang lain dan dirinya mereka sendiri, sehingga kesalahan itu akan segera berkurang melalui kegiatan ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada peserta didik kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa melalui penerapan restitusi kita mengharapkan mereka dapat menumbuhkan rasa bernalar yang kritis, rasa keinginan yang tinggi untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk memecahkan masalah mereka, sehingga kedepannya ketika mereka memiliki kendala di dalam masyarakat, mereka dapat menemukan solusinya secara sendiri. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena apa Bapak Ibu? Mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Mereka akan fokus pada penanganan karakter mereka, fokus pada penanganan masalah yang ada dalam diri mereka melalui segala sesuatu yang ada pada mereka. Ciri restitusi itu apa gitu? Yang pertama adalah restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan mereka. Mereka akan belajar apa yang harus mereka perbaiki, apakah yang tadi mereka lakukan itu sudah baik, sudah tepat atau tidak, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian melalui restitusi ini merupakan tawaran dalam perbaikan, mencari solusi, bukan sebuah paksaan. Sehingga mereka ditawarkan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui cara mereka sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian melalui restitusi ini kita kembalikan lagi mereka dapat mencari 5 kebutuhan dasar mereka yang kurang melalui tindakan mereka. Dan fokus dalam restitusi ini adalah perbaikan karakter sehingga mereka dapat memperbaiki laku mereka,
mereka dapat memperbaiki diri mereka melalui kegiatan kita sebagai guru yang menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Nah, dalam hal ini restitusi ini lebih menguatkan mental mereka dan fokus pada solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan perbedaan masalah terkait contoh kasus murid tidak mengerjakan tugas. Nah, dari segi hukuman, tentu kalau hukuman kita memberikan hukuman, silakan karena tidak mengerjakan tugas, tulis saya tidak akan mengulangi sebanyak 1000 kali. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bersifat lebih tegas agar siswa menghormati peraturan, tetapi di sisi lain siswa merasa gondok padahal mereka tidak mengerjakan tugas itu karena belum bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, mohon maaf ini kebalik ya Bapak Ibu, yang hukuman itu adalah yang bawah. Yang kata konsekuensi ini adalah seharusnya ini adalah hukuman, yang atas ini adalah konsekuensi. Mohon maaf. Jadi kalau yang apa nggih? Kalau yang konsekuensi ini memberikan konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan konsekuensi apa yang mereka harus lakukan. Sedangkan hukuman adanya rasa ketakutan dalam diri siswa, adanya rasa membekas dalam diri siswa. Aku kok digeneki guruku, guru-guru orang gara PR seperti itu. Kemudian kalau restitusi kita menanyakan keyakinan pada diri mereka, apakah yang dilakukan itu sesuai, kenapa mereka tidak mengerjakan PR, kemudian apakah mereka akan bertanggung jawab terhadap tindakannya tadi, dan bagaimana dia akan memperbaiki masalahnya. Jadi adanya permasalahan itu kita kembalikan kepada siswa bagaimana mereka menyikapi masalah mereka tersebut dengan pemikiran mereka, dengan rasa yang ada dalam diri mereka, sehingga untuk memperbaiki ini itu murni atas dasar dorongan dalam diri mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penanganan melalui segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan mereka. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu apakah yang kamu lakukan itu sudah salah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Saya yakin kamu mampu menyelesaikan masalah ini, dan lain sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah, berarti kita memvalidasi apakah mereka, coba ceritakan apa yang kamu lakukan tadi. Tentunya kamu punya alasan. Kenapa kamu sampai tidur pada saat pembelajaran? Kenapa sampai kamu main game saat pembelajaran? Dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kita mendalami hal itu, kita ajak mereka untuk mencari solusi, Bapak Ibu Guru. Kita mengajak solusi, kemudian kita menarik keyakinan apa yang sudah mereka langgar, kemudian bagaimana mereka memperbaikinya. Jadi semua solusi ini kita dasarkan atas dasar motivasi dari dalam siswa kita, bukan atas dasar kemauan kita, atas dasar hukuman, atas dasar paksaan seperti itu. Jadi murni dari dalam diri mereka seperti itu. Nah, berikut contoh penerapan segitiga restitusi dalam sekolah saya. Ini yang pertama adalah Sadam. Seorang murid bernama Sadam kemarin dilaporkan tidak mengikuti pembelajaran karena membolos saat kegiatan kelompok. Pada pagi hari dia terlihat di kelas, tapi pada siang hari dia sedang outbound atau berjalan-jalan. Berikut videonya. Nah, ini
Kita stabilkan, kita tanyakan keyakinan mereka. Nah, ini kasus ini yang pertama. Kemudian ini kasus yang kedua. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini yang kasus kedua. Pada kasus pertama tadi, seorang siswa kami, kita ajak, kita tanya kenapa mereka, kenapa dia sampai tertidur seperti itu. Mohon maaf, kenapa dia sampai membolos pembelajaran matematika. Tentu, apalagi pembelajaran matematika pada kelas ini, pembelajaran saya dilakukan siang hari, tentunya ada rasa jenuh, rasa bosan, sehingga mereka eh, apalagi tugasnya banyak, sehingga kan mereka sering beroutbound seperti itu. Jadi kita ajak mereka kembali lagi menyepakati keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, pentingnya selalu standby dalam kelas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita ajak peserta didik kita untuk menggali lagi motivasi dalam diri mereka, motivasi instruksi tadi, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apa ya, perbaikan tingkah laku mereka itu memang berdasarkan keinginan mereka, bukan atas dasar kamu saya paksa, kamu takut hukuman, tidak, tetapi ini berdasarkan keinginan mereka, keinginan dalam diri mereka. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kasus yang pertama saya cukup unik. Kemudian ini kasus yang kedua saya, ini murid saya bernama Ari. Nah, ini sering ini sebagai siswa kelelawar Bapak Ibu. Jadi ketika malam hari dia bisa berjalan-jalan, nongkrong ke sana ke sini, tapi ketika sampai sekolahan, wah mungkin bangkunya terlalu lengket sehingga dia sering tertidur nyenyak. Nah, seperti itu. Dalam segala aktivitas mesti sering tertidur nyenyak. Saya bingung apakah sekolah di kelas saya di ruang 17 ini ada lemnya. Mungkin nanti saya akan tanyakan kepada Pak Cahyo Dalim Sarpas, nanti apakah kelas saya itu ada lemnya? Kok anak-anak saya sering tertidur seperti itu. Nah, ini sebagai contoh nih Bapak Ibu. Nih, ini Mas Ari.
Nah, pada kasus yang kedua ini saya ajak anak saya si Ari ini untuk bagaimana dia kita stabilkan dulu identitasnya bahwa ya ini mesti setiap orang itu mesti lelean tekan bunyi, bahkan guru pun juga lelean tekan bunyi. Terus kita validasi, kita tanyakan masalah mereka, apa sih yang mendasari mereka, kok iso tekan, turut tekan bunyi, apakah itu hal yang berpositif ataupun tidak. Dalam hal ini positif kaitannya dengan kegiatan mereka, apakah mereka mengerjakan tugas sampai subuh seperti itu, kan tidak seperti itu, sehingga kemudian kita tanyakan keyakinan mereka, apa yang mereka lakukan itu sudah tepat atau tidak, keyakinan kelas apa yang mereka langgar, untuk menggali itu apa yang mereka harus lakukan, kata-kata, sehingga kembali lagi Bapak Ibu bahwa kegiatan ini dilakukan untuk pemenuhan siswa bermasalah, siswa kaitannya bermasalah dalam pembelajaran, dalam hal apapun, ini kaitannya dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin salah satunya tidak terpenuhi. Misalnya kasih sayang, misalnya pengakuan, seperti itu. Sehingga kita sebagai guru, marilah kita pahami bersama, kita ajak murid kita memahami pentingnya dalam menjaga diri, memperbaiki laku mereka agar apa yang mereka lakukan itu mereka sadari betul dampak positif maupun negatifnya seperti itu. Sehingga apa nih? Nah, sehingga yang mereka lakukan itu mereka mendapatkan solusi, mereka mendapatkan eh, eh, penyelesaian dari dalam diri mereka seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, pada kesempatan ini tentu dalam penerapan disiplin positif, apa yang saya sampaikan tadi mungkin banyak salahnya, mungkin kurang tepat atau tidak tepat, saya mohon maaf, tetapi sekali lagi sebagai seorang pendidik, tentu kita harus senantiasa meningkatkan 4 standar kompetensi kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada kepribadian, profesional kita, pedagogi kita, sosial kita agar menjadi lebih baik. Sehingga melalui peningkatan ini kita dapat berefleksi diri terhadap posisi kontrol kita saat ini dengan dasar bagaimana perjalanan diri kita sebagai posisi among, posisi manajer untuk menuntun peserta didik kita menjadi lebih mandiri, menjadi lebih merdeka. Merdeka dalam arti mereka tidak seenaknya sendiri, tetapi merdeka dalam memilih pembelajaran, memilih cara mereka belajar. Tentu kita sebagai guru pada paradigma pembelajaran saat ini yang mengajarkan pembelajaran berpihak pada murid, kita harus senantiasa menjadi benteng, menjadi panutan, menjadi tameng agar anak didik kita dapat menyaring apa yang mereka terima, tidak secara mentah membagikan apa yang mereka terima, tetapi perlu menyaring mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Terima kasih Bapak Ibu. Itu pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Monggo, ada pertanyaan? Monggo silakan, bisa raise hand atau monggo. Oh, nggih sekedap raise hand. Mungkin eh, ada pertanyaan atau ada mungkin ada yang mau sedikit berbagi cerita tentang penanganan siswa yang bermasalah ketika pembelajarannya seperti itu Bapak Ibu. Monggo. Mungkin kalau
Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukup. Oh, monggo Pak Agus. Pak Agus, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus. Monggo. Oh, oke. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Nah, ini kategori anak nakal berarti kan ada nakal biasa, ada nakal sedingan sama anak nakal super gitu Pak Agus gitu. Nah, anak super ini mungkin selain dengan penanganan restitusi tadi, mungkin kita juga perlu menggandeng orang tuanya, Pak. Karena posisi motivasi anak untuk membangkitkan motivasi dalam diri mereka perlu adanya motivasi dari luar terlebih dahulu. Dalam kaitannya ini ada motivasi kita sebagai seorang guru, karena kita sebagai seorang guru juga terbatas waktunya, hanya jam sekolah, mungkin ada tambahan dari motivasi orang tua mereka yang menghadapi mereka setiap hari. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan orang tua agar anak-anak memiliki semangat untuk bersekolah tadi terhadap anak yang super bandel tadi, sehingga pembatasan itu tidak hanya dari dalam sekolah saja, tapi juga kita harus merangkul orang tua juga, Pak. Karena kaitannya anak-anak di sekolah pun juga waktunya terbatas. Kalau di SD mungkin jam 7 sampai jam 12, kalau di SMK mungkin hanya sampai jam setengah 4 seperti itu, Pak Agus. Oke, sama-sama Pak Agus. Monggo ada yang lain Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.